Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Astrid Amelia, Saya Rina Basari. Saya Nurfadila Amalia. saya Nesa. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan konseling dengan pendekatan CBT dengan teknik desaintisasi sistematik yang diampu oleh Bapak Armandin Anwar dengan mata kuliah teori dan pendekatan konseling. Selamat menyaksikan. Pada praktek konseling ini, kita mengambil permasalahan dengan tema trauma dan cemas berlebihan. Setiap kali melihat orang lain berkelahi, masalah ini muncul berawal dari konseli menduduki bangku SMP. Pada saat itu, konseli melihat anak remaja tawuran antar sekolah dan konseli ini ikut menjadi sasaran tawuran tersebut. Karena pada saat aksi tawuran ini terjadi, konseli berada di area tawuran tersebut. Assalamualaikum. Nak Tiara ya? Iya, Bu. Silakan masuk. Silakan duduk ya. Iya, Bu. Bagaimana kabar Tiara hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, tumben Tiara datang menemui Ibu. Iya, Bu, jadi begini, saya kesini mau bercerita dan konseling dengan Ibu. Baik Tiara, Ibu sangat senang sekali kedatangan Tiara. Apakah Tiara sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah, Bu, jadi ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti konseling dengan Ibu. Baiklah, sebaiknya di sini Ibu menjelaskan dulu apa itu konseling. Konseling itu adalah alat bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli itu mampu memecahkan masalahnya sendiri. Dalam sesi konseling ini terdapat beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana menjamin semua data dan informasi terkait dengan masalah. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Bagaimana Nak Tiara bisa mengungkapkan apapun yang terjadi permasalahannya Nak, tanpa ada yang ditutupi. Mengungkapkan apapun yang terjadi permasalahan Nak Tiara tanpa ada yang ditutupi. Selanjutnya ada asas kesukarelaan, di mana Nak Tiara bebas dan sukarela mengutarakan semua permasalahan yang ingin disampaikan. Bagaimana Nak Tiara, sudah paham? Wah, iya, Bu, saya sudah paham. Sekarang saya mengerti tentang apa itu konseling. Apakah Nak Tiara datang ke sini dengan sukarela? Iya, Bu, saya datang ke sini dengan sukarela dan dengan kehendak saya sendiri. Baiklah, pertemuan kita ini dengan menggunakan waktu lebih 10 menit. Apakah Nak Tiara setuju? Setuju, Ibu. Baiklah Nak Tiara, ceritakan pada Ibu apa sih permasalahan yang Nak Tiara saat ini rasakan? Jadi begini, Bu, saya merasa deg-degan, takut kalau melihat ada orang yang berkelahi. Maksudnya Nak Tiara berkelahi itu bagaimana? Jadi begini, Bu, misalnya di kelas ada teman-teman yang berkelahi, saya langsung ketakutan, deg-degan gitu, Bu. Saya merasa takut sekali. Baiklah Nak Tiara, ceritakan pada Ibu bagaimana itu bisa terjadi dan sejak kapan terjadi dan kamu mengalami itu. Jadi begini, Bu, dulu itu saya baik-baik saja, tapi semenjak saya di bangku SMP, saya melihat anak SMP remaja tawuran antar sekolah dan saya jadi sasarannya, Bu, karena posisinya saya lagi duduk di warung dekat orang tawuran itu, Bu. Akhirnya saya terkena imbasnya, Bu, dan hampir diskors oleh pihak sekolah. Saya dimarahi habis-habisan oleh orang tua saya. Sejak saat itu, saya selalu takut melihat orang yang sedang berkelahi. Ibu sangat memahami sekali perasaan Nak Tiara. Nampaknya Nak Tiara sangat tergantung sekali ya dengan keadaan ini. Ya, Bu, betul sekali. Jadi Tiara sekarang sedang mengalami trauma akibat imbas tawuran ya. Padahal Tiara tidak bergabung dalam tawuran itu dan dimarahi habis-habisan orang tua Tiara. Bagaimana menurut Tiara?
Iya, begitulah Bu. Baiklah, Tiara sudah menyadari dan merasakan bahwa Tiara ini mengalami masalah trauma dan cemas. Iya Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini Bu. Bagus, ini adalah sebuah kemajuan yang sangat Ibu inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangatlah tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang kita ingin capai dalam konseling ini. Iya Bu, saya setuju. Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang Tiara pelajari bersama Ibu, dan kita akan menggunakan teknik desensitasi sistematik, yaitu di mana Tiara akan membayangkan keadaan yang membuat Tiara cemas, mulai dari kamu dianggap rendah, sedang sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi Tiara juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar mencapai visinya. Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah, sekarang mari kita mulai ya. Bayangkan dengan rileks, sekarang Ibu akan menyebutkan keadaan mulai dari yang ringan, sedang jika Tiara membayangkan dan merasakan tidak sanggup, Tiara bisa mengangkat tangan dan mengerti. Baik Bu, saya mengerti. Oke, tetap rileks. Bayangkan Tiara sedang bermain dan ada anak SMP yang sedang berkelahi di ruangan ini dan orang tua. Baik Bu. Kemudian anak SMP ini berkelahi dengan anak SMP lain. Lalu orang tua kamu menghampiri. Sekarang orang tua Tiara mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Saya sangat takut sekali Bu membayangkannya. Apa yang Tiara rasakan? Saya ngeri Bu, awalnya biasa saja, tetapi ketika saya mulai membayangkan pada saat dimarahi habis-habisan oleh orang tua saya sangat takut sekali Bu. Oke, kita sedang pada tahap sedang dan kamu sudah merasakan sakit. Kita akan melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap melewati tahap akhir, yaitu tahap terberat. Bagaimana menurut Tiara? Baik Bu. Bagaimana keadaan Tiara setelah melakukannya tadi? Saya sedikit lebih baik Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu ceritakan selanjutnya? Sepertinya tidak Bu. Baik, sepertinya pertemuan kali ini kita akhiri ya. Baik Bu, saya permisi dulu ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Tiara, jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tak usah sungkan-sungkan menemui Ibu ya. Kita akan melihat perubahan apa saja yang terjadi pada Tiara untuk 1 minggu ke depan, dan jangan lupa untuk konfirmasi Ibu apapun itu hasilnya ya. Baik Bu, saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Baik, mari saya antar.